Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masuk di pertemuan yang ketiga ya di jilid kedua atau disebut juga pertemuan ke-13 dari lanjutan jilid ke-1 karena jilid ke-1 itu 10 pertemuan sedangkan jilid kedua itu 15 kali pertemuan dan ketiga ini terhitung 13 dari lanjutan jilid 1. Sebelum kita Ustaz, mulai seperti biasa kita bacakan dulu teorinya. Ayo, isim terbagi menjadi, maaf, bahasa Arab terbagi menjadi tiga ya, yaitu isim, huruf, dan fiil. Isim iya. ada 9 ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri yang terakhir namanya apa? Doi mau syaraf, Doi Musyarab, singkatan dari domir, istifham, zorob, Mausul, Isyarah, dan Dhorob. Oke, domir. zorob. Domir dalam bahasa Indonesia namanya apa? Oke, Istilahnya kata ganti ya. Kata kata ganti. ganti. Domir terbagi Ustaz, menjadi dua. apa Ustaz? Ya, silakan. Mic-nya kayaknya agak kurang dekat ya. Oh, mic-nya kurang dekat. Oke, apa? Nah, cek satu dua. Bagaimana? Nah, mantap Ustaz. Sip. Oke, sudah sip Oke, ya. Ustaz ya. Oke, alhamdulillah. Oke, domir terbagi menjadi dua, silahkan. Bermutasil, munfasil. Oke, munfasil dan muttasil. Oke, domir dalam bahasa Indonesia kelompok dari kata Kata ganti ya. tanya. Istifham, Istifham, tanya. hanya mausul, Mausul, kata sambung ya. oke, isyarah, Isyarah itu kata tunjuk. kata tunjuk atau isyarat, dan terakhir zorof, Zorob itu keterangan tempat ya. keterangan. Dan zorof terbagi menjadi dua ya, keterangan waktu dan keterangan tempat. Bagus. Baik, teman-teman sekalian. Dari 9 ciri-ciri isim, dia mengkerucut menjadi dua, yaitu al-ma'rifah dan nakiroh. Silakan al-ma'rifah siapa saja? Al-ma'rifah itu berawalan alif lam Satu dan lagi. doi musyaraf Doi mau syaraf. Bagus. Yang kedua nakiroh. Nakiroh silahkan. yang berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin atau selain daripada al-ma'rifah. Bagus. Kita masuk ke tasrif isim. Ingat teman-teman sekalian, isim perubahan dobir isim ada berapa? Domir isim ada 6 ya. Ada 6 ya, yaitu satu laki-laki, dua laki-laki, banyak laki-laki, dan satu perempuan, dua perempuan, dan tiga perempuan. Dan isim ini perubahannya ada tiga ya. Rofa artinya doma yang memang asalnya. Yang kedua berupa nasob karena mungkin menjadi amil nasob dan juga menjadi jer atau terkasro. Dari kata fa'ilun kita ubah menjadi kata muslimun. Satu, dua, tiga. Muslimun, Muslimun, muslimani, muslimani, muslimuna, muslimuna, muslimatun, muslimatun, muslimin, muslimatan, muslimin, muslimatun. Nasob musliman, muslimin, muslimaini, muslimina, muslimat, muslimatan, muslimin, muslimataini, muslimatin. Ger muslimin, muslimaini, muslimaini, muslimina, muslimina, muslimatin, muslimatin, muslimataini, muslimatin. muslimatin. Bagus, baik. Kita masuk di bagian sorof ya. Halaman 7 dan halaman ke-8. Silahkan. Halaman 7 dan 8 kemarin sudah mempelajari tentang tiga asulasi mujarot ya, yaitu apa? Tiga huruf asli, yaitu ada 6 bab ya. Yang dimana kita singkat yaitu aku yakin hanya dia Mungkin untuk. hanya dia untukku kini. Kalau aku singkatan dari apa? AU. AU kepanjangan dari eh, fa'ala itu ya. Ma'ala yaf'ulu Yakin singkatannya dari AI. AI. Ma'ala Hanya yaf'ilu. bagus Ah, hanya hanya fa'ala. oke hanya AA Oh, dia AA. IA untuk UU dan kini. Ayo Oh, silakan kita masuk di asulasi biharfinnya dari kata fa'ala. Dari kata fa'ala kita ubah menjadi kata karomah. Satu, dua, tiga. Karomah karena yukarim yukarrimu takriman takriman mukarrimun mukarrimun mukarromun mukarram karim la tukarrim
Mukarramun. Oke. Mukarramun. Oke, dari wasan fa'ala kita menjadi kata syahada. Satu, dua, tiga. Syahada, Syahada yusyahid, yusyahidu musyahadatan wa syihadan, musyahidun. Terus, musyahidun, musyahadun. syah. Syahid la tusyahid musyahadun. Bagus. Terakhir dari kata af'alah. Dari kata akroma. Satu, dua, tiga. Akroma, Yukrimu yukrimu, ikram. roman Terus, mukrimun mukramun ikram ak, la di situ ak, akrim la ak, tukrim tukrim, mukramun. mukromun. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, teman-teman sekalian. Kita langsung masuk di halaman ke Syibhul Jumlah ya. Halaman ke-11. Ayo kita masuk di halaman ke-11. Oke, Jumlah Syibhul Jumlah mausul silah. Satu, dua, tiga. Syibhul Sibhul jumlah jumlah mausul mausul silah. silah Mausul mausul silah. silah Isyara musyar ilaih. ilai Dorob madrur, madru jar majrur, jar majrur, jaru mudaf mudaf ilai. Terus mudaf 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 ilai, ilaihi nakira al nakira ma'rifah, sifat mausuf na'at man'ut, nakidah nakira sifat al ma'rifah. Baik, teman-teman sekalian. Kita sudah masuk di mabni mu'rab tidak kemarin? mabni sudah Ya, sudah ya. Terus kemudian kaidah selanjutnya itu tentang apa? Mabni, mu'rab, i'rab, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Saya ulangi lagi cara bacanya bagaimana? Perhatikan. Ismun mabni harfun mabni madi mabni amar mabni ismun mu'rab mudhari mu'rab rafa dhamana safat hajar kasr jazm sukun jumlah ismiyah mubtada al-ma'rifah khabar nakira mubtada khabar marfu' jumlah fi'liyah fi'il fa'il marfu' maf'ul bihi mansub maf'ul bihi mansub. Satu, dua, tiga. Ismu ismun mabni harfun mabni ma- madi mabni amar mabni isim mu'rab rob mudhari sore mu'rob rofa mana domain fathah sofat jar kasro jar jazm kasro jazm sukun jumlah jumlah ismiyah ismiyah mubtada mubtada ma'rifah khabar nakir mubtada khabar marfu marfu jumlah jumlah fi'liyah fi'liyah fi'il fi'il fa'il marfu maf'ul bihi mansub maf'ul bihi mansub. Jadi ini kaidah ya, kaidah untuk menghafal jilid kedua dan ini sangat penting. Baik teman-teman sekalian, kita langsung praktek ya, langsung kita praktek. Ayo kita lanjut, ingat baca kitab itu kita cari apanya dulu? Kita mencari bagian yang selalu diulang dulu ya, oke. Atau bagian mabni. Ayo, wow ini selalu diulang ya, kan? Wow. wow dan Oke, wow atau apa ini? Nah, sekarang sudah kita mulai dilebarkan nih. Silakan buka teorinya di warna hitam, dibuka di halaman ke-14 kalau tidak salah. Nih, halaman plus ke enam halaman ke-15, maaf. Halaman ke-15. Anwa'ul wawi fi nahwil arabi. Macam-macam huruf waw umumnya terbagi menjadi 18 atau lebih. Nah, Masya Allah ya. Kan selama ini di jilid 1 wawnya itu kita anggap sebagai waw apa namanya? oh atof Waw atof. Ternyata waw ini berkembang ya. Waw ini berkembang. Wawnya berkembang, kita lihat ada minimal 10 jenis ya dan lebih. Waw yang pertama namanya apa ini? Waw atifah. atifah Waw atifah itu apa? Waw atof. Yang biasa kita pelajari di jilid 1 ya. Waw nah atof itu artinya dan. Kapan dia terjadi? Dia menghubungkan antara isim ke isim atau fiil ke fiil. Maksudnya apa?
Yang namanya huruf atof pasti kata setelahnya namanya ma'tuf dan membutuhkan ma'tuf alaih. Itu dia tuh. Jadi waw itu membutuhkan apa namanya atof dan ma'tuf alaih. Itu satu. Yang kedua namanya waw ibtidaiyah. Waw ibtidaiyah atau istilah lainnya adalah waw istinafiyah. Gitu ya. Jadi waw ibtidaiyah atau istinafiyah. Juga artinya dan. Tetapi posisinya nih kapan terjadi tersebut? Dia posisinya adalah kalimat baru atau berada di awal kalimat atau ayat. Gitu ya. Jadi memang waw atifa ini atau waw ibtidaiyah meskipun artinya dan, tetapi umumnya dia berada di awal ayat atau berada di awal kalimat setelah titik. Kita lihat nih di contoh kasus di ayat ini. Di ayat ini itu wawnya berada di mana? Wawnya di awal. Awal. Berarti ini wawnya bukan namanya waw atof, tapi waw apa tadi? Istinafiyah atau Nafiyah ibtidaiyah. atau ibtidaiyah. Ibtida kan artinya mubtada ya atau awal. Oke, di awal. Oke, kita lanjut kata selanjutnya silakan. Wa idza Oke, wa idza kalau idza ada alifnya wa id wa id wa id. Oke, id ya. Masih ingat wa id id. kemana? Id idza idzan. Iya, iya itu. Oke, jika ya. Oke, kita lihat tambahan nih. Oke, kita lihat kaidah 18 ya. Kata waiz jika berada di awal ayat atau kalimat menunjukkan ada kata uzkur. Ini fi'il amr nih. Menjanjikan Uzkur itu dari kata zakaroh yazkuru yaitu uzkur. Fi'il amr artinya ingatlah yang dibuang atau disembunyikan. Jadi sebenarnya dari kata waiz itu asalnya adalah wa uzkur iz dan ingatlah ketika. Sampai sini paham ya? Oke. Hamzah. Nah, gitu. Jadi setiap kata waiz itu berasal dari kata wa uzkur iz. Oke. Nah, ayo kita lanjut. Kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Tidak Tidak. Dia termasuk mabni atau mu'rob? mabni. Mabni. Dalilnya? Dalilnya madi mabni. Madi mabni. Masya Allah ya. Gitu ya. Tahu dalilnya ya. Pasti dibaca karena dia mabni. Pasti memang sudah tinggal dilihat di Oh, kamus. Olah. Oke, kata selanjutnya. Rabbu Rob. Ingat kaidahnya ya. Setiap isim itu asalnya apa dibaca? Rofa atau doma. Rafa. Kalau dia berawalan al, maka domanya satu. Kalau berawalan al, maka harokatnya dua. Rob, ini berawalan al atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti asalnya dibaca apa? Rabbun. Robun. Sebagaimana kaidahnya, setiap isim yang bertanwin, kalau bertemu dengan al-ma'rifah termasuk domir. Apa dalilnya al-ma'rifah? Domir termasuk al-ma'rifah? Eh, yaitu Ayo. Doi Doi isim mau yang syaraf. mujarab. Doi mau syaraf. Sebagaimana kaidahnya, setiap isim yang bertanwin, kalau bertemu dengan al-ma'rifah termasuk domir, maka Jadi itu mudhaf mudhaf ilaih. maka jadi satu jumlah harokatnya dibuang. Ya, jadi satu satu harokatnya dibuang ya. Dan kenapa juga doma? Karena dia sebagai fa'il. fa'il. Sebagaimana rumusnya ya. Jumlah fi'liyah, fi'il, Dalilnya fa'il, fa'il mar. marfu. Oke, ini kan fi'ilnya nih. Berarti Ya, pelakunya atau fa'ilnya adalah rob. Makanya kalau diterjemahkan fa'ilnya dulu ya. Rob berkata atau rob kamu berkata. Ayo, kata selanjutnya. Selalu diulang atau tidak? lalu diulang. Lalu diulang. Domir Domir. Domir termasuk mabni atau mu'rob? mabni Mabni. Oke, dalam syibhul jumlah, nakiro ketemu al-ma'rifah. itu mudhof ilaih Mudhaf ilaih. Kenapa tidak terkasroh? Ayo. karena Mabni. mabni Karena mabni. Apa itu mabni? tetap Harokatnya tetap. Tetap ya. Atau bahasa kita kebal terhadap hukum. Kalau antum kebal terhadap hukum, berarti antum termasuk mabni ya. pejabat. Oke, Masya Allah ya. Oke, Alhamdulillah teman-teman sekalian. Ayo langsung saja, ini mudah ya. Jadi Oke, langsung saja syibhul jumlah. malaikat jar majrur. Jar majrur. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Kata pertama, selalu ulang atau tidak? Lalu Lalu. Lalu Oke, kelompoknya. eh,
Inna, anna, Oke, kelompoknya siapa? kelompoknya inna wa yang akhwatuha. Isma. Ayo harus tahu tuh. Apa ya? Yansibul isma wa yarfa'ul. Wa yarfa'ul khobar. Oke, berarti apa itu yansibul isma wa yarfa'ul khobar? Menasobkan Menasabkan. isim mendomakan khobar. khobar. Isim yang dinasobkan yang mana? Ayo, Eh, yang mana dinasobkan atau difatahkan kan rofa, domana, sofathah. Mana isim yang dikatakan yaitu isim Ya. ya gitu ya. Ya, Ya, iya, ini nah, gitu ya. Iya, jailun. nah, oke. Kenapa dia tidak ternasab dibaca nih? Karena dia bagian mabni ya. Mabni. Jadi setelah isim menasobkan isim merofakan khobar, khobarnya yang mana nih? Jailun. Ya, ilun. Makanya dibaca rofa ya, yaitu apa? Doma. Berarti dua cabang nih, ini dan oke. Nah, ayo langsung saja teman-teman sekalian. Syibhul jumlah fil ardi. Tadi jar Oke. majrur Jar terkasroh. majrur. Oke. Kita lanjut nih. Ayo khalifah masuk dibaca apa khalifah? Khalif. Itu apa namanya? Oke, Tan. khalifah. Silakan yang lain. Bukan ya? Ayo. Iya. Injainu fil ardi. Oke, dari khalifah maaf nih khalifah ya. Ini kan bukan selalu diulang ya karena dia Iya. isim berarti dia kita kembalikan ke asalnya dulu. Asalnya apa? Khalifah dibaca Khalifatun. khalifatun. Apakah dia berubah? Ayo. Berubah kayaknya Ustaznya. Kayaknya ayo. Khalifatun, khalifatan. Oke, khalifatin. Oke, nanti ya PR nih. Khalifatannya. Oke. Lebih. Enggak, bukan ya? Oh, itu khobar. Oh, khobar. Bagus. Khobar daripada siapa? Jailun. Jailun. Oke, Jailun ya. Masya Allah khobar daripada Jailun. Oke, Masya Allah ya. Naam. Kita lanjut. Kata selanjutnya. Olu. Qalu. Oke, Mabni. berarti kalau ini dia termasuk mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni dalilnya. Eh, mabni. Di mabni ya. Dari bagian mabni. Oke. Domirnya pasti. Eh, apa namanya? Hum. Hum. Dari berawalan waw dan alif. Ini masuk istifham ya. Ham. Oke, istifham. Kata Mabni. selanjutnya. Taja'alu. Ya, Taja'alu itu fi'il taj'alu mudhari. fi'il mudhari. Rob. Domirnya Ta. anta. Oke, Anta. ingat setiap fi'il butuh yang namanya apa? Fa'il. Fa'il. Fa'ilnya siapa di sini? Allah ya. Allah ya, atau kembali kepada Rob. Rob. Oh ya, Rob. Nah, sama saja ya. Oke. Naam. Selanjutnya syibul jumlah. Jar majrur. Jar majrur ya. Oke, sudah tidak asing lagi. Kata selanjutnya, kan dua kemungkinan nih dibaca min atau man. Masih ingat tidak apa bedanya min dan man? Kapan dibaca min dan kapan dibaca man? Kalau min tuh setelahnya itu apa namanya isim ya. Isim, berarti awamilul ismi. Kalau man, Man itu awamilul mudhari. awamilul mudhari. Masya Allah. Karena setelahnya pasti tidak asing ya. Ilmu dore berarti minnya dibaca man. Oke. Oke, kata selanjutnya dari asalnya af'alah. Berarti kalau dari kuasan af'alah berarti afsada Ada yufsidu ya. yufsidu ya. Karena wasan af'alah di asulasi biharfin. Kan ada tiga tuh. Ada apa? Fa'ala yufa'ilu. Terus yang kedua fa'ala Af'ala yufa'ilu yufsidu ya. sama af'ala Yufsidu. ini masuk di afsada yufsidu. Oke, afsada yufsidu melakukan kerusakan. Langsung saja syibhul jumlah. Jar majrur. Jar majrur. Bagus. Wawnya nih. Wawnya waw apa? Nah, ini atof ini. Atof. Berarti atof membutuhkan dua tuh ma'tufnya. Ma'tuf yang mana? Ini. Maksudnya Yupsiku. Dan ma'tuf alainya karena kan atof setelah atof ini ma'tuf. Karena ma'tufnya fi'il mudhore, maka juga ma'tuf alainya kembali kepada fi'il mudhore. Yang mana itu? yufsidu Ustaz. Nah, begitu caranya ya. Jadi kan dikembalikan tuh fi'il ke fi'il, isim ke isim, huruf ke huruf.
gitu. Nah, Ya, begitu Ustaz. caranya tuh. Makanya kan namanya seimbang. Jadi nama lainnya adalah seimbang gitu. Dan harokatnya juga wajib. Wazannya itu juga sama nggak, Ustaz? Kalau misalkan itu. Umumnya sama, tapi tidak Oh, mesti harus sama pola ya. ya. Hanya tapi pada umumnya sama. Artinya wazannya kan ini kan dari kata afsada yufsidu, sama Afsada. juga asfaka yusfiku ya. Sama af'ala yuf'ilu. Wayas Oh iya. maaf, yasfiku ini bukan wazan apa? Safaka kali ya. Ya, yasfiku bab berapa itu? Yasfiku singkatan dari Iku itu bab satu ya. safaka ya. Itu berarti fa'ala Iya. yafilu ya. Dia. Dia itu Iya. bab berapa? Dia itu bab 3. Bab tiga. Dari as-sulasi mujarrad ya. Ya, wayasfiku artinya menumpahkan. Oke. Menumpahkan dan ingat setiap fiil butuh fa'il. Fa'ilnya siapa? Wah. Iya, huwa kembali kepada manusia ya. Sama juga wayasfiku merasukan kerusakan kembali kepada huwa ya. Oke. Setelah fiil dan fa'il namanya apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Bagaimana dalilnya? Fiil, fa'il, marfu, maf'ul bihi, Mansub. mansub, fathah. Makanya dibaca asalnya kan ad-dima'u ya. Karena dia maf'ulun bi dari kata wayasfiku. Berarti dibaca apa? Ad-dima'ah. Ad-dima'a, menumpahkan darah. Wow. Ayo. Atau Oke. atau Oke, jangan dulu nih. Kita kembali oh, lagi. Kan wow ini kan sudah dua kita pelajari ya. Yang pertama ya. atof. Di mana atof itu membutuhkan ma'atuf dan ma'atuf alainya. Yang wajib seimbang ya. Fiil ke fiil, isim ke isim, huruf ke huruf. Yang kedua ada namanya waw ibtidaiyah atau istinafiyah ya. Yang sudah kita pelajari ternyata waw istinafiyah atau ibtidaiyah waw yang berada di mana? Di awal. Di awal kata. Sekarang kita masuk di bagian langsung lompat ke 5. Namanya waw hal. Waw hal ini artinya ada 3. Yang pertama dalam keadaan, yang kedua sambil, dan yang ketiga sering dipakai yaitu artinya sedangkan. Nah, Oh, oke. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi, teman-teman sekalian? Umumnya terjadi ini kalau ini nanti mau direvisi nih. Kalau setelah waw dia adalah domir. domir. Oh, Dapat ilmu baru ya? Iya. Makanya jangan merasa selesai belajarnya kalau belum menguasai waw terbagi menjadi 18. Masya Allah. Astagfirullah. Istighfar ya. Jadi setelah waw, dia adalah domir, umumnya adalah namanya waw haliyah. Gitu ya. Hmm. Maaf, mau waw hal. Namanya waw hal atau waw haliyah. Yang kalau diterjemahkan, teman-teman sekalian, itu umumnya artinya sedangkan atau sambil atau dalam keadaan. Tinggal kita lihat nih yang lebih cocok yang mana. Ayo, di ayatnya ini. Wow, wow hal Ustaz ya. Ya waw hal benar, waw Kayaknya haliyah. domir. Ya. Lebih cocok yang Sedangkan, mana dari 3? kayaknya sedangkan ya. Sedangkan Sedangkan bagus ya atau kami, sedang. Jadi ini kan protes nih malaikat ya. Wanahnu dan sedangkan kami. Jadi wow ini bukan diterjemahkan dan tetapi apa? sedangkan kami gitu. Sedangkan kami jadi wow ini bukan dan tapi sedangkan kami atau sedang kami. Kata selanjutnya Ustaz bihu nusabihu berarti fiil madi ya, fiil mudhari dari apa? Dari wazan. sabbaha ya. Oke, fa'ala yufa'ilu Ya, taf'ilan. ya. Yusabbihu tasbih. Oke. Dobirnya nahnu nih. Berarti kalau terjemahkan menjadi Kami bertasbih nahnu kembali ke malaikat. malaikat. Caranya begitu ya. Jadi tinggal garis-garis aja kayak gini nih. Oke. Ayo sibul jumlah. Jar 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 majrur ya. Dari majrur. kata apa asalnya? Hamdi Hamdun. Maaf, hamdun menjadi kata bihamdin. Ingat, setiap isim bertanwin kalau bertemu dengan domir maka atau sibul jumlah. atau satu harokatnya Ilaih. dihilangkan. Bihamdi Ka jar majrur hamdika mudhof ilaih. mudhaf Mudhof ilaih. Karena ilaih. nakiro ketemu dengan al-ma'rifah. Wow, Wow, oh ini apa namanya? atof ya. Atof ini. Bagus. Berarti ma'tuf alainya dalam bentuk fi'il mudhari nih. Berarti ma'tuf alaih Yusabbih. juga
Harus fi'il Nusabbih. mudhari yang mana? Nusabbih tadi. Nah, begitu caranya ya. Jadi memang atau ma'atuf alaih itu istilah lainnya adalah seimbang. Jadi kalau kata setelahnya mudhari, maka kata sebelumnya juga fi'il mudhari atau Mudhari. pasangannya gitu ya. Oke. Nuqaddisu dari wasan apa? Fa'ala yufa'ilu. Berarti apa? Qaddasa, Qaddasa yuqaddisu. qaddisu, taqdi. Nuqaddisu. Oke. Harus tahu tuh. Oke, Laka, silakan. Laka itu jar majrur. Jar majrur. Kata selanjutnya. Qala fi'il Qala madhi mabni atau mu'rab? mabni. Nih, oke. Mabni. Oke, mabni ini Ini itu dari inna sesungguhnya itu inna ya menasabkan isim oke. merofakkan Dan merupakan khabar. Khobar. Bagus. Selanjutnya a'lamu mengetahui ma mausul ya. Ma mausul la tidaklah fi dan ta'lamuna maklum ya. Maksudnya diketahui ya. Oke, silakan Pak Nono, silakan diterjemahkan dan ingatlah. Dan ingatlah ketika Rob kamu berkata kepada para malaikat, Terus, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Kemudian qalu mereka berkata, mereka siapa? apakah Ingat setiap domirnya yang sama malaikat harus para malaikat. para malaikat berkata, apakah engkau menjadikan di dalamnya bumi ya orang yang menumpahkan darah di dalamnya Oke. dan Ingat wawunya ini waw merusak hal. ya orang yang merusak di dalamnya dan dia Maaf. menumpahkan darah. Ingat wanahnu, ingat wawunya ini bukan dan karena haliyah. Iya, sedangkan kami Maka sedangkan kami bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Oke. Dia berkata, Allah berkata, Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui yang tidak kalian ketahui. Masya Allah, enak ya. Nah, Jadi betah nih kalau udah kayak gini nih. Allah Akbar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di dalam bumi atau di dalam bumi seorang khalifah atau pemimpin. Malaikat berkata atau protes di sini ya. Malaikat protes nih, ataja'alu fiha ma yufsidu fiha, karena memang malaikat itu sudah punya gambaran ke depannya. Wahai Rob, apakah engkau akan kelak menjadikan ya, kan pakai fiil apa mudhari ya. Mudhari itu kan bisa hari ini, saat ini atau akan datang. Wahai Rob, apakah engkau kelak akan menjadikan di dalam bumi ini ada yang melakukan apa? Kerusakan di dalamnya dan melakukan pertumpahan darah, atau kelak mereka akan melakukan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rob, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sedangkan kami senantiasa ya. Sedangkan kami senantiasa, kalau kita lihat dari teorinya ya. Jadi bisa senantiasa atau maaf tadi sedangkan sambil atau dalam keadaannya atau senantiasa juga bisa. Sedangkan kami itu senantiasa apa? Bertasbih dengan memujimu dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman. Maka Allah berfirman apa? Sesungguhnya aku lebih mengetahui, wahai para malaikat, apa yang kalian tidak ketahui. Oke. Silakan langsung saja teman-teman sekalian. Sudah sampai ada yang mau bertanya sebelum kita masuk di bagian teori yang baru? Oke. Kalau tidak ada teman-teman sekalian, kita masuk di teori yang baru ya. Teori yang baru, silakan buka di bukunya di warna hitam. Silakan dibuka di halaman ke 13. Oke. Silakan, halaman 13. Sudah? Oke, sudah ya. Namanya isim tambahan 1. Oke, gitu ya. Isim tambahan 1.
Masya Allah ya. Kok isim ditambahkan? Satu yang pertama yaitu akan kita bahas tentang namanya goiro munsoref atau mamnu minas sorof. Goiro itu selain ya atau tidak, munsoref tidak disorofkan atau keluar daripada kaidah sorof. Yang kedua nama lainnya adalah mamnu minas sorof. Mamnu itu kan dilarang ya. Minas sorof dilarang dari sorof atau kaidah sorof atau timbangan. Nah namanya goiro munsoref atau mamnu minas sorof. Siapa itu? Yang pertama nama kota atau nama negara yang tidak berawalan al. Contoh Indonesia. Apalagi? Ayo. Jakarta. Oh, Bandung. Oke. salah. Bogor. Dan seterusnya ya. Intinya nama kota atau nama negara yang tidak berawalan al. Yang kedua, dia termasuk nama asing. Maksudnya nama asing adalah apa? Nama yang di dalam bahasa Arab tidak ada artinya, seperti Fir'aun. Lah, Ustadz, kok Fir'aun nama asing? Iya. Fir'aun itu meskipun tertulis di dalam Al-Quran, tetapi Fir'aun itu tidak ada artinya di dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena Fir'aun itu kan berasal dari bahasa Ibrani, gitu. Jadi memang ada beberapa nama yang tertulis dalam bahasa Arab tapi tidak ada artinya dan itu tetap dianggap sebagai asing. Contoh Musa, Isa, Harun dan seterusnya. Itu termasuk nama asing ya. Karena tidak ada artinya di dalam bahasa Arab atau tidak ada tasrifnya ya. Kalau Muhammad itu memang dari bahasa Arab kata Hamidah, Yahmadu ya dan seterusnya. Oke. Yang ketiga adalah nama perempuan. Jadi memang nama perempuan ini khusus ya. Nama perempuan siapa contohnya? Khadijah, Maryam, dan seterusnya. Selanjutnya, nama yang berawalan Hamzah ataupun ya. Nah, contoh yang berawalan Hamzah, Ibrahim. Ya coba Nabi yang berawalan Hamzah siapa saja? Ismail, Ismail, Ishak, Ilyas, Ilyas, Ilyasah, Idris, apalagi? Dan seterusnya. Makanya dia termasuk apa golongan tadi goiro munsoref atau mamnu minas sorof. Atau yang kedua yang berawalan ya. Contoh Yusuf. Ayo Nabi yang berawalan ya silakan. Yunus, Yusuf, Yunus, terus Yakub. Yakub. Yesaya mah beda ya. Nama dari Injil tuh. Oke. Yesaya itu apa? Ya bukan ya. Yesaya itu bukan. Yahya. Yahya ya, oke, Yahya dan seterusnya. 6. Kalau Yusuf, Yosef ya, kalau dalam bahasa Injil. 6. Selanjutnya, nama yang berakhiran tak tanis atau alif nun atau tamar buto. Ini contoh nih berawalan alif nun. Adnan. Apalagi nih yang berawalan alif dan nun. Salman, Utsman, ada lagi? Farhan, Royhan, dan seterusnya. Terus kemudian ada yang berakhiran alif bengkok nih, hubla, dan berawalan tamar buto hamzah. Atau isim yang berwazan fu'alu. Huruf pertamanya doma, huruf keduanya fathah, huruf ketiganya doma. Doma, fathah, doma. Contoh apa? Umar. Atau dia yang berwazan mafail atau mafail. Gitu ya, dari kata apa? Masajid atau mawakid. Apa konsekuensinya? I'rabnya itu tidak boleh tanwin ataupun kasroh. Tidak boleh tuh. Makanya kalau kata Mekah tidak dibaca Mekatun, nggak boleh. Karena dia termasuk apa? Isim goir munsoref. Apa ciri-cirinya? Nama kota atau nama negara yang tidak berawalan al. Makanya dia hukumnya tidak boleh tanwin atau yang kedua tidak boleh apa? Terkasroh. Nah, jadi kalau dibaca itu salah tuh kalau dibaca Makatun, tidak boleh. Harus apa? Makkatu. Sama juga seperti Fir'aun. Tidak boleh dibaca Fir'aunun atau Fir'auni. Nggak boleh. Sama juga seperti Khadijah dan Maryam. Tidak boleh dibaca Khadijatun atau Khadijati. Maryamun atau Maryami. Tidak boleh. Dan seterusnya. Ibrahim juga nggak boleh dibaca Ibrahimun atau Ibrahimi. Gitu ya. Nah, ini harus dikuasai dulu nih. Namanya mamnu minas sorof atau isim-isim yang khusus. Ada lagi lagamnya nih. Bagaimana? Oke, perhatikan. Isim goiro munsoref. Pertama nama kota atau nama negara yang tidak berawalan al. Kedua nama asing. Ketiga nama perempuan. Keempat nama berawalan hamzah dan juga ya.
5, 6 nama berakhiran alif nun dan alif ta'nis. Isim berwazan fu'alu, wazan mafa'il. I'rabnya tidak boleh tanwin dan juga kasroh. I'rabnya tidak boleh tanwin dan juga kasroh. Wajib tuh ya, ingat. Kalau di jilid 2, kalau di jilid 1 kita lebih banyak praktek. Kalau di jilid 2 karena sudah praktek berarti kita harus menghafal kaidahnya untuk mengajarkan. Gitu ya. Teman-teman sekalian. Jadi itulah tadi yang isim goiro munsoref. Oke, baik. Kita langsung praktek satu lagi. Ayo. Wow. Silakan. Wow apa Wow. ini? Ada di awal kalimat atau ayat? Ibtidaiyah atau Tidak iya atau istinaf. istinaf. Ya. Termasuk mabniyah kata selanjutnya. Allama. Allama berarti wazan sulasi biharfin ya. Dari wazan apa? Fa'ala. Berarti timbang allama Yu'allimu. tu'allimu ta'liman. Oke, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Oke. Kata selanjutnya, ayo. Nama Adam. Adam. Oke, Adam ini isim ya. Asalnya dibaca apa? Adaman. Asalnya dulu nih, asalnya. Adamun. Kan setiap isim itu Oh ya. asalnya apa? Asalnya dulu ya, Adamun. Asalnya dulu ya, karena dia tidak berawalan al. Tetapi ingat, barusan kan kita mempelajari tentang goir munsoref tuh. Kata Adam ini, isim goir munsoref, apa ciri-cirinya? Nama asing. Nama asing satu, ada lagi. Kemudian berawalan A. Awalan hamzah. Tiga Apa ya. konsekuensinya? I'rabnya tidak boleh tanwin dan juga Munsoib atau mamnu minas sorof. oke. Atau bagaimana keterangannya i'rabnya tidak boleh tanwin dan juga Kasroh. kasroh. Berarti dari kata adamun menjadi kata adamu. Tetapi kata adamu ini sebenarnya dia menjadi maf'ul bih. Allama di sini kan fa'ilnya kan Allah. Berarti adam ini maf'ul bihnya nih. Berarti dalilnya fi'il fa'il marfu maf'ul bihi Maf'ulun bih mansub. mansub. Dari kata adamu menjadi apa? Adama. Adama. Gitu ya. Oke. Allama Adamal asma. Asma. A. Asma. Kenapa asma? Ayo. Maf'ul bih juga Ustaz ya. Maf'ul bih juga. Yakin nih. Masya Allah ya. Oke. Naam. Al-asma'ah. Bagus. Adam al-asma. Dua kemungkinan sih ya. Jadi begini. Sekarang kita lanjut di tambahan materi ya. Oke. Kita lanjut ya. Kembali ke halaman 1. Isim ada berapa ciri-cirinya? Ada 9. Ada 9. Oke, dari 9 ciri-cirinya mengkerucut menjadi 2 al-ma'rifah dan nakiro. Kalau al-ma'rifah cabangnya ada 2. Apa itu? Yang pertama, Berawal al. bagus kemudian berawal doi al. musyaraf. Apa itu? Doi masyaraf. Doi musyaraf. Itu 2 cabang ya. Sekarang Nah. tambah 1 cabang lagi nih. Apa cabang yang ketiga? Ayo. Cabang ketiga adalah setiap isim yang menunjukkan nama, maka dia termasuk al-ma'rifah. Bercabang 3 nih ya. Isim alam ya. Isim alam. Ustaz kok baru dikasih tahu ya? Ini bertahap ya. Jadi sekarang 3 cabang tuh isim ya. Al-ma'rifah yang pertama apa? Berawalan al. Yang kedua doi mau syaraf. Ketiga yaitu apa? Isim alam. Oke, isim alam itu termasuk apa? Al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Ada lagi cabang 1. Apa itu cabang 1? Yaitu cabang keempat yaitu namanya mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu kan rumusnya adalah nakiro ketemu al-ma'rifah ya. Artinya dari 2 kata tersebut kalau disatukan menjadi dianggap sebagai al-ma'rifah. Jadi al-ma'rifah ini cabangnya 4. Yang pertama berawalan al, yang kedua syaraf, yang ketiga isim alam meskipun tanpa al nih. Jadi Makkah, Muhammad ini meskipun tanpa al dianggap sebagai apa? Al-ma'rifah. Karena dalilnya adalah isim alam. Dan yang terakhir adalah syibuhul jumlah mudhof ilaih. Jadi 4 tuh dalilnya ya.
Ustadz yang untuk meyakinkan apa di buku di halaman keduanya sudah ada sih sebenarnya ya. Nih kita lihat bukunya. Nih, ada di sini nggak ya? Oke, di sini isim alam ya. Nah, di sini kita lihat nih, al-ma'rifah itu pertama berawalan al ya. Nih, al. Yang kedua namanya isim mubham seperti mausul isyarah atau doi musyarraf. Yang ketiga adalah isim alam nih, ada ya, nih. Isim alam dan yang terakhir adalah kata dofa atau mudof bersandar kepada al-ma'rifah. Jadi 4 cabang nih di halaman 2 ada gitu al-ma'rifah ya. Oke. Kita lanjut teman-teman sekalian. Al-asma, ayo kullaha syibhul jumlah. Jar majrur. Jar Zorob majrur. majrur ya. Oke. Ayo summa masuk ke mana nih? Summa kemudian Oke, kemudian kelompoknya. eh, itu awamilul apa nih? Fi'il Ayo ya? masuk di mana nih? Summa apakah juga kan di atof kan juga ada? Summa kemudian. Oke. Kita lanjut. Kata selanjutnya arodo. Oke, maaf summa termasuk mabni ya. Ya, mabni. Silakan arodo fiil madi 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 termasuk mabni mabni. atau oke mabni ya. Apa dalilnya? Madi mabni. Mabni oke ya. Jadi ada 4 kelompok mabni, doi musyarraf, terus kemudian huruf madi dan amar. Arodo ingat setiap fiil butuh yang namanya fa'il kembali kepada siapa? Wa Allah. Huwa kembali ke Rob. Rob ya. Oke, berarti humnya ini adalah apa? Mereka malaikat ya. Malaikat ya atau dia masuk di mana nih? Arodohum, humnya masuk ke maf'ulun bih ya. Maaf. Oh ya. Maf'ulun bih. Oke, alal malaika syibul jumlah Jar majrur. yang majrur fa maka kola termasuk mabni ya. Berkata ingat setiap yang kata yang ada domirnya kita kembalikan lagi domirnya. Kembali kepada siapa domirnya? Kola. Rob. Oke, Rob ya. Kembali kepada Rob. Anbiu ini dari kata apa? Af'ala. Berarti af'ala yuf'ilu alan muf'ilun muf'alun af'il. Af'il itu dalam bentuk apanya? Af'il. Amr ya. Amr ya, ini kan af'ala yuf'ilu if'alan anba'a yunbi inba'an munbi'un terus kemudian munba'un anbi. Kita lihat nih ke atas berarti masuk fi'il amar. Kalau ditimbangkan anbi'u berarti domirnya ini domirnya hum. ingat fi'il amar tidak ada adanya Oh iya. antum, anti, antuma, domirnya apa? Antum. Oke, antum ya. Anbi'u dan artinya kabarkanlah. Berarti kalian kabarkanlah ni kepada nina kepadaku bi asma Oke. Asma'i. Oke, asalnya kan dari kata asmaun menjadi kata asma'in. Pertanyaannya bi asma'i ya. Oke, bi asma'i. Lanjut. Haula'i. Selanjutnya in kuntum shodiqin. Oke. Kalau kita terjemahkan, coba silakan dari Pak Nono, silakan terjemahkan lagi. Dan Rob mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Oke. Kemudian Arodo tuh apa ya? Ayo, Arodo apa? Menjelaskan ya. Menjelaskan Kepada malaikat menjelaskan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Bagus, humnya di sini kembali kepada asma ya. Asma ya. Oke. Kemudian Allah berfirman, kabarkanlah kepadaku dengan nama-nama tersebut ya. Oke, sebentar. Berarti kola ini ada 2 kemungkinan nih. Kola ini Allah atau Adam. Allah kayaknya. Allah kayaknya ya. Coba kita lihat kata selanjutnya ya. Ayo teman-teman sekalian. Qalu subhanallah. Kayaknya Adam ya. Tapi coba nanti kita lihat tafsirnya ya. Karena kan di sini Adam itu menantang malaikat ya. Oke. Dia berkata. Maka dia berkata.
dia berkata, kabarkanlah kepadaku dengan nama-nama tersebut ya. Oke. Eh, jika Jika kalian kalian orang-orang yang benar. orang yang benar, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, tidak terasa sudah masuk di pertemuan yang ketiga ya. Artinya ini pekan pertama, besok kita libur ya dan akan ketemu lagi di pekan selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, mulai pertemuan ketiga sudah ada tugas hafalannya. Tugas hafalan pertama, ayo ingat, tugas hafalan pertama wajib dihafal dan siapa yang tidak menghafal, maka apa? Dianggap mengundurkan diri. Oke. Menghafal kelompok huruf awamilul ismi beserta artinya, yaitu teori halaman 3 selain harfun jar. Oke. Kan kita di jilid 1 tuh, di bagian awamilul ismi itu kan huruf-huruf yang ada di halaman ketiga ya. Ya. Yang ada di halaman ketiga. Nah, yang ada di halaman ketiga waktu di jilid 1 kan di harfun jar sudah dihafal nih. Ya. Ya. Kolom nomor kedua tidak dihafal, belum. Berarti kita wajib menghafal di kolom nomor 3 yan simbol isma wayar faul khobar, terus kemudian la nafi'il jins, terus kemudian illa nasoba lil mustasna'i, dan yang terakhir ya nasoba lil mudhof. Ustadz kok banyak banget? Tidak, karena yang banyak itu cuma di kelompok keempat ya, dan antum pasti sudah hafal dan sering ulang. Jadi 4 ya, dihafal kolom nomor 3, nomor 4, 5, dan 6. Ya. Oke. Sampai di sini saja teman-teman sekalian, karena waktu kita terbatas. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Jangan lupa tugas hafalannya dan sebagai syarat untuk lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.